buat kita semua. Hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam renungan kita di hari ini, yang terambil dari Injil Markus, pasal 10, ayat 46, hingga ayatnya yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Wow, luar biasa Bartimeus. Dia bisa menjadi tokoh yang inspiratif, yang menginspirasi kita, bukan melihat kepada kekurangan dan keterbatasan secara fisik, tetapi iman sepenuhnya, percaya bahwa Allah sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam kehidupan. Hari ini Bartimeus mengingatkan kita, seringkali kita dibutakan secara mata rohani kita. Mata rohani kita tidak lagi memiliki iman yang teguh. Hilang pengharapan kepada Allah yang hidup, bahwa Allah sanggup memberikan yang tidak ada menjadi ada. Kalau hari-hari ini kamu hanya memandang kepada kekurangan dan keterbatasanmu secara fisik, berarti kamu sedang dibutakan mata rohanimu untuk melihat kuasa Allah yang besar, yang sudah Dia sediakan keberhasilan dan masa depan serta berkat-berkat di depan kamu. Tapi hari ini kita mau belajar tentang Bartimeus, begitu luar biasa, yang menginspirasi bagi setiap kita untuk melihat kepada Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang luar biasa, yang mampu menyediakan yang tidak ada menjadi ada, tetapi yang selalu menjadi pembatas antara kita dan Allah kita, yaitu kita selalu memandang rendah diri kita. Bartimeus beda. Dia tidak melihat segala keterbatasan dan kekurangan yang dia punya. Sebagai seorang yang miskin dan papa, sebagai seorang pengemis yang meminta-minta, bahkan memiliki kekurangan pada penglihatan, yaitu memiliki mata yang buta. Boleh secara fisik dilihat oleh orang, Bartimeus adalah seorang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa, dan orang yang cacat. Tetapi Bartimeus tidak buta hati. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami kebutaan secara hati nuraninya. Dia tidak bisa melihat kuasa Allah karena dia terhalang oleh kebencian, rasa iri hati, kepahitan. Inilah yang menjadi penghalang, membutakan mata rohaninya, sehingga dia tidak melihat kuasa Allah yang besar. Sehingga itu dia meragukan janji-janji Tuhan. Apalagi dia melihat dirinya mengalami banyak kekurangan secara fisik. Ini namanya buta hatinya. Tetapi Bartimeus mengajari kita, sekalipun apa yang dilihat manusia itu jelek, tetapi Tuhan melihat hati. Bartimeus maju berseru kepada Yesus, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus tergugah hatinya untuk datang mendekati kepada Bartimeus dan bertanya, "Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab Bartimeus, "Rabuni." Maka Yesus menjawab apa yang menjadi permintaan dia. Lalu sampai hari ini engkau masih meragu-ragukan
orang lain terhadap engkau, atau segala perbuatan-perbuatan yang ada di dalam hatimu tentang kebencian, tentang iri hati, tentang kepahitan, sekarang ini berseru kepada Yesus, sembuhkan mata hati saya. Saya mau belajar mengampuni, saya mau belajar untuk tidak membenci, saya tidak mau memiliki rasa iri hati, dan saya tidak mau melihat segala kekurangan saya secara fisik. Maka Tuhan Yesus akan mendengar apa yang menjadi seruan, sehingga Dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Ingat, segala apa yang kau punya, Tuhan kenali. Sebab itu, memilikilah mata hati, mata rohani yang benar di hadapan Tuhan.